Halo semuanya yang lagi dengerin podcast ini, selamat datang lagi di episode terbaru dari Grapadi Insight. Di episode kali ini, kita bakal ngobrol seru nih bareng Pak Andika, CEO dari Itialus Grapadi Konsultan Internasional yang memiliki jaringan yang luas hampir di seluruh dunia. Nah, Pak Andika ini adalah seorang praktisi bisnis dengan banyak pengalaman yang sangat berharga, jadi siap-siap ya dengerin banyak insight dan tips menarik dari beliau. Nah, buat kalian yang penasaran nih tentang bagaimana cara memilih bisnis yang tepat, investasi yang cerdas, serta gimana menata keuangan yang bijak, ini mungkin jadi episode yang nggak boleh kalian lewatin. Nah, sebelum kita mulai, pastikan kalian udah follow dan subscribe podcast ini, supaya nggak ketinggalan episode menarik lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ya. Pak Andika, terima kasih udah hadir lagi di sini. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya, Pak. Oke, mungkin kita langsung aja nih ya Pak, masuk ke pembahasan dan Boleh, pertanyaannya. Nah, boleh. hari ini kita bakal ngebahas seputar Gen Z nih Pak. Nah, saat ini kan banyak peluang bisnis yang dijalankan oleh Gen Z. Nah, menurut Bapak, kira-kira jenis bisnis apa sih Pak yang paling cocok dan relevan untuk mereka saat ini? Ya, makasih. Ya, buat yang belum subscribe ataupun follow, teman-teman bisa follow. Podcast kita ini membahas seputar tentang bisnis. Jadi, apa yang paling cocok untuk bisnis Gen Z? Oke, saya sih nggak tahu persis tentang Gen Z ya, karena saya sendiri masuknya di milenial. Tapi saya coba memberikan saran, karena orang-orang sekitar saya ini banyak Gen Z. Kalau Gen Z ini kalau saya amati melek teknologi pertama. Sebagian besar nih Gen Z ini melek teknologi dan skill intelligence-nya itu atau skill research-nya itu dia cukup tinggi karena memang dia hidup di zaman teknologi ya. Jadi sebagai Gen Z yang melek teknologi, tentu bisnisnya harusnya seputar teknologi ya, seputar AI ataupun bisnis apa yang macam-macam sesuai dengan passion dia, tapi dikaitkan dengan teknologi-teknologi sehingga dia mempermudah dia dalam melakukan action plan di dalam setiap bisnisnya. Jadi bisnis apapun bisa, tinggal dibumbuin sebenarnya sama Gen Z ini. Jika bisnis-bisnis yang lebih sehingga bisnis yang bagus tadi dibumbuin dengan teknologi yang bagus sehingga bisnisnya akan lebih bagus lagi. Jadi intinya bisnis apapun itu kalau dia sesuai dengan passion dari Gen Z sendiri, passionnya apa ya, macam-macam. Gen Z juga punya karakter yang berbeda-beda ya, punya karakter yang berbeda-beda. Tapi Gen Z ini yaitu dia melek teknologi. Seharusnya apapun bisnisnya dia harus melek teknologi. Begitu. Oh, oke, Pak. Nah, seperti yang udah Bapak paparkan sebelumnya kan, kalau Gen Z ini melek teknologi, terus juga punya keterampilan digital yang lebih baik gitu ya. Nah, Ya. tapi ada nggak sih, Pak, hal-hal yang perlu dipertimbangkan agar bisnis yang dijalankan ini tuh tetap berkembang dan lebih tahan lama gitu, Pak? Oke, Gen Z ini memang kemampuan risetnya luar biasa. Justru dia sendiri yang bisa meriset itu sebenarnya. Apa sih? Tapi dari saya ada masukan memang kalau untuk Gen Z itu dia harus selain riset yang dalam, dia harus menganalisa secara dalam juga bisnisnya supaya long term investment bisnisnya tidak hanya jangka pendek. Artinya dia harus mempertimbangkan masa depan, bukan hanya instan. Nah, salah satu ciri Gen Z ini kelemahannya, sorry ya, kelemahannya adalah masukan dari saya, dia selalu mau instan saja, ya. Karena dia mungkin hidup di zaman teknologi, dia mau instan saja. Mau bisnis hari ini untung. Nah, begitu. Jadi bisnis itu bisa memang hari ini bisnis, hari ini untung. Cuman skala bisnisnya tentu tidak besar, ya. Itu masuknya lebih ke berdagang dan lain sebagainya. Cuman kalau kita mau bangun bisnis yang jangka panjang atau long term, itu kita membangunnya secara perlahan, membangun branding, menciptakan image di pasar, kemudian membentuk tim. Tentu ini bukan jangka pendek. Nah, ini butuh kesabaran lebih dari Gen Z untuk memulai bisnis-bisnis seperti ini. Jadi dibuat memang roadmap-nya dulu. Tahun berapa nanti kita akan memperoleh penghasilan? Ya, dibuat dulu analisanya.
tahun berapa nanti bis ini akan menghasilkan. Apakah selama 3 tahun ini nggak menghasilkan? Ada bisnis yang seperti itu. Jadi selama 3 tahun memang dia membangun brand, terus membangun brand, itu strategi masing-masing. Tapi kalau kita tidak mempunyai banyak modal, makanya tergantung banyak modal apa tidak. Nah, tidak mempunyai banyak modal, maka pilihlah bisnis yang return-nya atau penghasilan revenue-nya itu cepat. Ya, nggak terlalu banyak tapi cepat. Gitu. Nah, tadi menyambung soal modal ya, Pak. Yang kita tahu kan untuk mempunyai modal yang besar itu agak sulit ya, Pak. Nah, mungkin dari Pak Andika ada saran nggak sih, Pak, untuk memulai bisnis dengan modal terbatas? Ini khusus untuk Gen Z ya nih, Pak ya. Ya, memang Gen Z yang punya privilege tentu enak ya. Gagal, dijatah gagalnya banyak. Kalau gagal dia tinggal minta papi, kan gitu kan? Papi A itu, ya kan? Jadi papi kucurin tanah lagi. Cuman untuk Gen Z yang modalnya terbatas, dia harus membangun yang namanya networking dulu. Itu satu. Kemudian setelah networking, dia harus membangun yang namanya skill. Karena dia nggak punya privilege. Kalau gagal duitnya habis, udah. Mau kemana lagi minta duit kan gitu. Tapi kalau Gen Z yang ya punya privilege, bapaknya pengusaha, kemudian yang lain sebagainya, itu dia punya privilege untuk gagal, untuk belajar gagal. Tapi kalau Gen Z yang tidak mempunyai modal banyak, ya tentu kita harus kaji secara detail, penuh dengan kehati-hatian. Jadi saya agak tidak setuju dengan habiskanlah lu jatah gagalmu. Ya kalau kita modalnya terbatas, gagal satu, misalnya kita punya modal 20 juta, 20 juta ini habis. Kemana lagi kita cari? Dan kita tidak punya privilege. Untuk itu, untuk Gen Z yang modalnya terbatas, maka dia harus membangun networking dulu yang pertama. Jaringnya dulu. Kemudian brandnya dia harus bangun dulu. Skill yang dia punya ini harus di atas rata-rata. Harus di atas yang punya privilege tadi. Gitu. Jadi kemungkinan gagalnya bisa diminimalisir. Walaupun kita nggak bisa tahu tuh kita bakal gagal apa tidak. Tapi setidaknya kita bisa manage tuh resiko, manage tuh kegagalan kita. Pertama gagal, kita langsung evaluasi. Gagal kecil, kegagalan kecil, langsung kita evaluasi. Sehingga tidak memberikan dampak yang besar terhadap bisnis dan finansial kita sebagai Gen Z. Begitu. Oh, oke. Nah, ada anggapan lagi nih, Pak, terkait Gen Z yang mana seringkali memilih kebebasan dan fleksibilitas ini ya, Pak, dalam bekerja. Nah, menurut Pak Andika Hmm. nih, bisnis yang dikembangkan itu yang cocoknya kayak gimana sih, Pak? Apakah ngikutin gaya hidup mereka atau tanggapan Bapak gimana menurut hal ini? Gen Z, ya, Gen Z ini memang sudah hidup di zamannya. Jadi kalau mau sukses memang kita yang milenial ini justru harus belajar dari Gen Z. Bahkan yang sudah apa ya setelah milenial tuh. Nah, mereka harus belajar dari Gen Z. Karena Gen Z yang akan membawa bisnis kita ke depan lebih bagus lagi. Tapi Gen Z yang seperti apa kan gitu kan? Gen Z yang melek teknologi satu, Gen Z yang terbuka akan informasi, Gen Z yang paham tentang ilmu manajemen, Gen Z yang ya tentu kalau pengalaman belum ya. Nah, Gen Z yang menguasai situasi dan kondisional. Nah, kalau dia sudah begitu, fleksibilitas dalam bekerja, dia punya skill, kemudian dia fleksibilitas dalam bekerja dia tinggi. Ya, tentu semua itu tujuannya efisiensi. Gak masalah kok bagi saya. Dia work from everywhere, kemudian business from everywhere. Dari mana aja tentu dia bisa bisnis, karena Gen Z ini punya kemampuan tadi, teknologi yang tinggi. Ini nggak saya pukul rata semua Gen Z, tapi mayoritas. Gen Z dia punya teknologi, kemampuan menguasai teknologi yang tinggi, kemampuan riset yang tinggi. Sehingga dia Gen Z itu ibaratnya apa ya? Dia gampang stalking. Makanya sekarang siapapun kalau yang berurusan sama netizen, ya, karena netizen ini kan banyak Gen Z nih. Berurusan dengan netizen, dia pasti dikulik dan kita pasti tahu latar belakang dan lain sebagainya. Itulah kemampuan yang tinggi dari Gen Z tadi. Dia nggak gampang ya kalau dia tidak memperhatikan nilai duit saja memang kalau Gen Z, cuma nilai kenyamanan. Itulah yang penting dilakukan. Bisnis ini bukan hanya perkara duit saja memang, tapi efisiensi. Di atas duit tadi ada efisiensi dalam bekerja. Misalnya
Kenapa dia pilih bisnisnya bisnis from everywhere, ya kan? Ya karena dia tujuannya efisiensi. Jadi dimanapun dia tetap produktif. Di situ catatan merahnya. Buat apa kalau ke kantor kita tapi non produktif? Nah, Gen Z itu selalu perhatikan itu. Biar nggak di kantor, asal produktif. Ya, biar di gunung, asal produktif. Itu yang saya belajar dari Gen Z banyak. Gitu, ayo Pak. Wah, kurang lebih sih saya juga setuju sih Pak sama pernyataan Bapak tadi. Nah, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Pasti kalau Hmm. membangun bisnis kan ada perlunya investasi ya. Nah, Hmm. kalau kita ngomongin soal investasi, banyak yang mikir kalau investasi itu tuh hanya untuk orang yang udah punya banyak uang. Nah, menurut Pak Andika, apa sih investasi yang bisa dipertimbangkan oleh Gen Z yang baru mulai kerja atau masih kuliah ini, Pak? Oke. Gen Z itu harus menguasai berbagai aspek di dalam kehidupan. Oke. Aspek dalam kehidupan. Misalnya aspek ekonomi. Dia harus pelajari itu. Itulah investasi. Investasi ilmu. Karena investasi ilmu, kalau bagi kita ya, bagi kita yang modalnya terbatas, investasi ilmu itu memang ya gampang kita dapatkan sekarang ini. Tapi kalau kita nggak bisa akses tuh investasi finansial atau modal, investasi ilmu dulu. Bagaimana cara, how to action supaya dapat duit tadi. Misalnya ikut yang sudah berpengalaman dulu. Nggak apa-apa jual gratis atau jual murah dulu. Nanti kalau udah pengalaman, kita menguasai aspek finance, aspek pasar, nah, ini akan menjadi skill. Makanya nggak heran zaman sekarang tuh banyak orang yang tiba-tiba viral dan tiba-tiba kaya. Itu dari Gen Z. Ya, tiba-tiba viral dan tiba-tiba kaya. Itulah konten kreator. Makanya jangan menutup mata. Jadi sesuai passion kita nggak apa-apa. Kalau passion kita misalnya kita kan ada introvert, ada extrovert. Kalau kita memang introvert, ya kita buat podcastnya kayak begini nih, ya kan? Nah, buat podcastnya nggak usah ada wajah. Itu khusus introvert nggak apa-apa. Karena memang Gen Z juga ada yang introvert, ada yang extrovert. Nggak ada masalah. Yang penting, poin tujuan dari Gen Z tadi, poin inti tadi, efisiensi dan produktivitas. Itu yang saya belajar dari Gen Z banyak. Jadi, buat apa kita kalau ngantor nanti ujung-ujungnya sampai kantor kita main Facebook, kemudian stalking TikTok, oke? Cuman acting aja nggak bisa. Semua itu zaman teknologi itu semua serba terukur. Baik milenial, Gen Z, Gen Y ya. Semuanya pasti keterbukaan informasi. Pasti tahu kok, walaupun di mana, kita pasti tahu nih teman kita lagi ngapain. Ya kan? Teman kita lagi ngapain, kemudian kalau masuk ke ranah pribadi sendiri, masuk calon calon kita lagi ngapain. Itu Gen Z itu paling ahli tuh soal itu. Stalking mantan, stalking calon. Nah, makanya kalau dia kemampuan risetnya seperti itu, tentu bisnis yang bagus tuh sebenarnya riset sih bagus. Tapi dengan tidak meninggalkan teknologi-teknologi. Jangan kita skeptis sama teknologi seperti AI, ya kan? AI itu mendampingi kita dalam berbisnis, mendampingi kita, mendampingi kita dalam berbisnis. Cuman AI itu nggak punya soul ya. Itu dia yang membedakan kita dengan AI. Manusia ada soulnya, begitu. Oke nih Pak. Nah, terkait investasi tadi Pak. Nah, kira-kira yang cocok itu gimana Pak untuk kaum Gen Z nih? Kayak apakah kita harus ngikutin tren cryptocurrency, NFT, atau punya saham, atau gimana Pak? Karena Gen Z ini orangnya sangat fleksibilitasnya tinggi. Dan dia nggak suka menetap di satu tempat biasanya. Dia selalu suka jalan-jalan tuh. Ini dia ke tempat ini bosan, dia ke tempat ini bosan. Maka sekarang trennya Gen Z itu kalau beli investasi yang fleksibilitasnya tinggi juga seperti kripto, ya kan? Kalau nggak kripto bagaimana Pak? Misalnya saya nggak ngerti, udah emas aja. Emas kan yang fleksibilitasnya tinggi dan likuiditasnya juga tinggi. Jadi investasi yang cocok untuk Gen Z apa? Likuiditasnya tinggi, emas. Kalau properti gimana? Properti nggak liquid. Properti itu nggak liquid, itu investasi yang nggak disukain Gen Z. Itu kenapa Gen Z itu cepat berubah. Itulah kenapa pinjol itu laku banget karena dia punya fleksibilitas yang tinggi. Nah, makanya kalau mau investasi yang memiliki fleksibilitas yang tinggi seperti kripto itu bisa. Ya, kalau nggak bisa kripto ya bisa emas aja karena emas melindungi nilai ya sebenarnya. Jadi kalau ingin berinvestasi properti apa yang cocok bagi Gen Z gitu ya. Biasanya dia selalu efektif dan produktif. Itu poinnya.
Gen Z itu efektif dan produktif. Makanya beberapa hal yang tren untuk melamar kerja di perusahaan-perusahaan pialang yang kita tahu basicnya komisi doang, kenapa Gen Z itu nggak mau? Ya bagi dia tuh nggak produktif dan menciptakan add value bagi dia yang tinggi. Makanya tadi saya katakan dia nggak hanya tersipu dengan gaji yang besar aja, enggak. Tapi dia ini kedepannya membangun karir dia tidak. Atau sekedar kita ini dibodoh-bodohin saja oleh perusahaan-perusahaan pialang. Kan ada yang kasus lagi viral itu. Jadi memang Gen Z itu pinter dia. Pinter untuk riset, kemudian dia pinter untuk menggali informasi, keterbukaan informasi. Harusnya yang dia miliki adalah investasi yang memiliki fleksibilitas yang tinggi, serta likuiditas yang tinggi. Apa itu jenisnya? Nanti bisa dipilih. Kalau properti, dia nggak liquid ya. Jadi mungkin dia, walaupun investasi properti, dia akan investasi properti yang propertinya itu micro house. Itu yang properti-properti yang disukai oleh Gen Z, properti micro house, apartemen, kemudian hostel. Nah, itu properti-properti yang disukai sama Gen Z biasanya. Gitu, Arifah. Betul nggak ini tapi? Karena saya Ya, sedang ngomong dengan Gen Z. ya kalau misalnya ngomongin properti ya Pak, kan juga ada tuh tren di mana banyak Gen Z yang berpikir lebih baik nyewa nih ketimbang membeli rumah gitu kan Pak. Nah, menurut Hmm. Bapak ini tindakan yang tepat nggak sih Pak? Atau kita harus nunggu beberapa tahun lagi nih untuk Ya, beli rumah atau gimana? ya itu. Tadi kan Gen Z memiliki fleksibilitas dan likuiditas yang tinggi. Idealnya begitu. Jadi, pilih investasinya itu, nah itu belum tepat sih, sewa aja atau beli properti aja. Ya kan? Jadi properti itu kelebihannya memang ada banyak juga, kekurangannya ada banyak. Salah satu kekurangan nggak liquid. Tapi kelebihannya, memang Gen Z ini nggak perlu validasi ya. Gen Z itu nggak perlu. Kalau properti itu kan salah satu kelebihannya sebagai aset validasi, ya kan? Aset validasi. Jadi bagusnya kedepannya selain aset validasi, kelebihan properti dia menumbuhkan capital gain, menjaga nilai asetnya itu bertumbuh nanti. Hari ini kita beli properti 10 juta, ya kan? Tahun depan sudah 30 juta. Nah, itu dia bisa melindungi dan menumbuhkan nilai investasi kita. Jadi bagus juga, nggak selamanya properti itu nggak bagus. Jadi kalau dia nanti sudah berlebih ya nggak ada salahnya Gen Z itu untuk investasi properti. Cuman kalau belum bisa investasi properti bagaimana? Ya tadi pilih yang lebih liquid kalau dia masih butuh duit cash. Apa yang lebih liquid? Cryptocurrency, kemudian emas. Masih kan gampang jualnya kan? Nah, itu pilihan-pilihan bagi Gen Z. Nggak apa-apa rumah sewa asal dia kumpulin emasnya tuh. Gitu, gitu. Siap. Oke, nah kalau kita ngomongin soal keuangan nih Pak, kan Hmm. cenderung banyak Gen Z yang kesulitan nih mengatur pemasukan sama pengeluarannya. Nah, menurut Pak Andika, Hmm. gimana sih harusnya kita sebagai Gen Z ini memulai langkah pertama dalam mengelola keuangan ini Pak, supaya lebih bijak? Nggak apa-apa. Gen Z itu kan punya fleksibilitas yang tinggi, sama sama expenses ke finance itu yang tinggi, benar nggak? Nah, Gen Z itu boros ya, rata-rata ya. Beli Iya ini Pak, beli itu, bener-bener. kadang beli yang nggak harusnya kita beli, aksesoris-aksesoris di TikTok, TikTok segala macam kan, boleh ya kak, udah dia beli tuh, itu rata-rata segmennya Gen Z, ya kan? Tapi Iya Pak. kalau boros begitu bagaimana? Ya kalau ngikutin financial advisor ya dia harus suruh berhemat. Cuman kalau saya katakan, saya kan financial advisor juga. Cuman saya bukan hanya financial advisor, saya business advisor. Jadi kita tidak harus berfokus ke penghematan. Tapi Gen Z ini bisa berfokus ke meningkatkan pendapatan dan value diri tadi. Kalau dia uh, bisa meningkatkan pendapatan lebih tinggi lagi, skill yang lebih tinggi lagi, tentu waktunya nggak instan. Biasa Gen Z itu nggak sabar dengan waktu yang instan, ya kan? Ya mau lompat lagi ke sini, jangan. Itu saya sarankan jangan, karena skill yang kita latih bertahun-tahun, kita ngutipnya entar. Itulah value. Seperti saya milenial, saya sudah 17 tahun di manajemen konsultan. Tentu nggak tahun kelima saya kutip tidak langsung begitu banyak. Tapi tahun ke-17, seperti orang sekarang kalau mau konsultasi, di tahun ke-17 tentu kita pede bahwa yang lebih baik dari kita ya nggak banyak. Gitu dia. Oke nih Pak. Nah, terakhir
Ada nggak sih Pak pesan dan saran nih untuk teman-teman Gen Z yang lagi dengerin podcast ini? Ya, jadi kalau pesan dan saran saya, Gen Z itu kalau yang nggak punya privilege, bangunlah intangible value, bangunlah value yang tinggi sama diri kita sendiri. Dan manage resiko, manage manajemennya, manage finance-nya. Itu kuncinya. Tapi kalau yang punya privilege, lain cerita. Kalau gagal, dia bisa habiskan tuh jatah gagalnya. Pesan dari saya begitu. Jadi Gen Z itu tetap selektif, tetap produktif, dan tetap fleksibilitas yang tinggi. Oke, wow teman-teman kita udah sampai di penghujung podcast kali ini. Banyak banget nih insight dari pembahasan kita tadi ya. Dan pastinya nambah perspektif baru untuk melangkah lebih jelas nih, mempersiapkan masa depan. Oke, makasih banyak buat Pak Andika yang udah meluangkan waktunya berbagi ilmu dengan kita hari ini. Sama-sama, Afifah. Assalamualaikum. Oke, buat teman-teman yang dengerin, jangan lupa follow dan subscribe podcast ini supaya selalu mendapatkan informasi menarik dan inspiratif di setiap episodenya ya. Nah, semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menginspirasi kalian dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.